Sorry ass DJ. Nama lengkapnya, terus organisasi yang Anda ikuti atau dirikan. Misalnya kalau Mbak Nimas ini pernah mendirikan organisasi atau terlibat dalam organisasi, itu apa aja gitu. Jadi nama lengkap, nama saya Soligatin ya. Soligatin, Nimas Soligatin. Terus Mbak Nimas ini terlibat dalam organisasi apa aja? Sebelumnya saya nggak pernah terlibat organisasi karena saya memang nggak suka. Nah, saya ada di perusahaan TNS. Saya mengikuti salah satu bisnis seperti itu, dan satu-satunya organisasi yang saya ikutin di Pathfinder. Karena kenapa? Saya sangat senang dengan Pathfinder karena membantu banyak teman-teman yang ada di Hong Kong seperti itu. Jadi Pathfinder ini adalah organisasi pertama ya? Dan yang terakhir. Oke. Seperti itu. Dan nggak pingin ikut organisasi yang lain. Kalaupun memang ada salah satu organisasi yang saya ingin bantuin, saya lebih baik di belakang layar. Di belakang layar. Seperti hari ini saya berada di ICIG. Di teman-teman Filipina Moala, tapi saya nggak mau di depan, saya lebih baik di belakang. Gitu ya. Terus bisa ceritakan ini ya Mbak, sedikit pengalaman, misalnya berapa lama di Hong Kong? Kalau di Hong Kong ini memang yang tahun setengahnya langsung kita ambil intinya aja ya. Yang setengahnya itu memang saya habiskan untuk bisnis. Oke, berapa lama sudah di Hong Kong? Kalau untuk bisnis kurang lebih 7 tahun. Kalau tinggal sendiri di Hong Kong dari awal datang Kurang lebih 7 tahun juga. Ya, kurang lebih 7 tahun bekerja di Hong Kong. Terus apa yang ingin Mbak Nimas lakukan di waktu luang atau libur? Menyibukkan diri untuk berbuat banyak atau bermanfaat banyak orang. Jadi saya tipe orang yang nggak suka nyantai, ngopi, rujaan, ngerasani tonggo, terus nyantai saya nggak suka. Jadi saya lebih, hari ini saya ngapain ya? Hari ini saya sudah bermanfaat banyak orang belum ya? Seperti itu. Nah, kalau di usaha saya dulu di TNC, saya selalu terapi membantu teman-teman untuk cek kesehatan. Kan saya liburnya bawa satu tas, itu kayak dokter. Udah ada iridologi, tensi darah, tek gula darah, terus aku live, aku poin, semua komplit. Ya, seperti itu. Bisa satu hari bisa ketemu berapa orang Mbak? Bisa ketemu berapa teman? Banyak, ada lebih dari 20. Nah, kalau misalnya kita mengadakan seminar berapa? 500, 400, ya kan? 200 kapasitas. Dan kebetulan di situ saya juga salah satu pembicara juga biasanya, ngasih motivasi juga, presentasi juga, ngasih kesaksian produk dan juga travel seperti itu. 15 saya membaca koran dan di sana tertulis Pathfinder, dan kebetulan di situ ada Mbak Ira Jamu. Itu adalah salah satu trainer ya. Pas waktu saya di PT sebelum saya berangkat ke Hong Kong, dan saya kenal itu gitu loh. Kecuali kalau mungkinnya ini bukan Mbak Ira, ikonnya itu saya nggak tahu lagi gitu loh. Dan Mbak Ira ini Bu Ira Jamu. Iya, Ira Jamu ini sampai kenalnya sebagai pembicara di PT. Bukan. Losi. Guru di PT. Nah, pada waktu itu jahat banget, keras banget. Karena kenapa? Memang mungkin untuk biar teman-teman bisa bahasa. Nah, pada waktu ujian saya masih ingat betul kondisi hamil, ya nggak? Ada salah satu teman yang mau di tes bahasa nggak bisa dilempar tuh. Nah, ini kayak gini, cuas itu masih teringat. Nah, pada waktu itu, nah di situ saya memutuskan Pathfinder ini luar biasa. Suatu saat pasti saya akan cari. Suatu saat saya ada di sana. Ini korannya dibaca di mana? Kalau nggak salah di Apa Kabar, saya masih menyimpan kok 1 lembaran. Koran. Nanti next time saya tunjukin lah. Koran. Atau kalau nggak salah Apa Kabar atau Kindo, pokoknya di koran nggak salah. Ceritanya tentang di koran itu menceritakan dibantu. Mbak Ira kan dibantu sama Pathfinder sampai melahirkan anaknya seperti itu kan. Salah satu klien Pathfinder ya. Dari situ.
Dan dari situ saya bertujuan suatu saat saya akan berada di sini, dan alhamdulillah Hongkong pada waktu itu Mbak Diana Anzumi itu kan lagi outreach, dan saya pada waktu belum ngeh kalau itu Pathfinder yang saya cari itu. Nah begitu saya ikut trainingnya baru, nah ini dia. Oke, Mbak Diana Anzumi. Jadi kenalnya di komunitas YouTuber. Yes, pada waktu itu Mbak Diana mengadakan outreach di sana. Ini membuat saya itu menjadi excited, lebih semangat lagi gitu loh. Jadi kayak sekarang outreach alhamdulillah nih ya, saya sudah mencapai kurang lebih videonya hampir 100. Dan ini saya memiliki target memang. Sebelum Ambassador Award, saya akan pastikan 100 video lebih saya akan bikin untuk outreach. Buat apa? Saya di sini tidak mengharapkan, wow ini Mas luar biasa nih, wah ini Mas hebat nih, saya enggak. Karena kenapa? Ini target buat diri saya sendiri. Sampai di mana kamu membantu Pathfinder seperti itu. Dan saya nggak berharap kepada manusia akan kecewa. Dan ini adalah target saya berurusan dengan Tuhan, Allah saya. Ikhlas enggaknya Allah yang tahu, gitu. Dan makanya di situ, di saat banyak orang, banyak tahu, banyak teman-teman yang sama saya negatif dalam arti, kok maunya ya orang pembicara hebat, penerima reward, iya nggak? Punya ini, punya itu. Bagi saya, selagi ini bermanfaat banyak orang, bagi saya why not? Saya akan lakukan. Sebetulnya banyak di belakang saya, tapi saya nggak pernah. Sampai lihat yang outreach baru-baru ini, saya memang mengambil di lokasi-lokasi yang ikonnya Hong Kong. Karena kenapa? Saya jarang outreach di tempat kayak lapangan, taman, jarang. Karena kenapa? Cuman itu toh ya, gitu loh. Jadi saya memang bikin sesuatu yang beda dengan yang lain, dari yang lain, seperti itu. Atau terserah sampean bisa. Dari 100% yang menurut saya cuma 1%-nya, 99% itu menerima dengan welcome. Why not? Karena saya menyampaikan informasi dengan menyenangkan. Buat saya, faktanya kalau melihat video-video cuma sedikit saja yang menolak, seperti itu. Cuma baru-baru kemarin diwawancara sama lihat tuh, nah cuma itu toh. Tapi yang lain, oh ya makasih ya Mbak, thank you ya Mbak, seperti itu, gitu loh. Sebetulnya caranya itu kita memang harus bisa menyenangkan orang itu dulu. Misalnya ngomong, Mbak Antari ya bajumu kok bagus, belinya di mana? Itu bentuknya kok ada yang merah, ada yang hijau. Orang akan, wow masa sih Mbak? Nah Mbak tertarik. Nah seperti itu, kita harus punya trik. Sama di usaha sebelumnya kan juga seperti itu. Masa Mbak sotek Mbak, piro regane larang ora gelem tuku kan ya gitu. Terus kalau ada nggak yang cerita 1 atau 2 cerita ya, misalnya yang paling berkesan sampai sekarang ingat gitu. Kalau saya yang dari semua ceritanya Mbak Nimas tuh yang paling ingat waktu Mbak Nimas ini, oh ternyata hari itu dia ulang tahun terus dapat jilbab. Ingat ya? Ya itu maksudnya buat Mbak jas putih. Buat Mbak Nimas apa yang ini? Yang apa? Cerita yang mana yang paling? Itu memang kalau misalnya itu memang blessing buat saya pribadi, karena saya memang tulus pada waktu itu, dan pada waktu itu bulan Ramadan. Jadi memang itu ya, cerita itu yang paling berkesan. Iya, kalau saya melihat video ya, tapi karena begitu banyak cerita di belakang, saya jadi banyak ini kan banyak kan. Yang paling sampai ingat begitu mikir outreach terus ingat itu loh, maksudnya apa? Yang pakai jas itu loh. Yang jas putih itu kan? Yang jas itu yang jadi baru 5 menit memutuskan untuk menggunakan hijab, ngomong sama temennya, terus saya datang membawakan jas warna putih. Iya jas ya. Jas warna putih pada waktu itu. Dan anehnya, kenapa saya nggak ngasih yang di tenda pertama, tenda kedua? Karena memang Allah sudah menunjukkan kalau sing mau mulai sudah mendapatkan guidance, gitu, kamu harus datangi mereka seperti itu. Dan senang-senang sekali sampai merinding. Teman-temannya 4 orang ya. Jadi itu pas outreach ya, outreach perdana saya di Victoria Park. Oke, pas mengatasi atau enggak ini kesulitan. Saya nggak pernah mengalami kesulitan, karena apa? Saya enjoy dalam arti memang saya senang melakukan.